Di sini saya akan mengerjakan tugas array, yang mana nomor satu buatlah program user menginput banyak barisan, lalu input B untuk beda atau pola sebuah barisan aritmatika, lalu buatlah array untuk menyimpan bilangan genap dan ganjil, tampilkan jumlah barisan genap dan barisan ganjil, tampilkan rata-rata barisan genap dan ganjil. Artinya kita disuruh menginput n banyak barisan, lalu B-nya itu untuk beda atau polanya untuk barisan aritmatika, lalu kita membuat menampilkan arit matematika, lalu tampilkan jumlah barisan genap dan bilangan ganjil, lalu tampilkan rata-rata barisan genap dan ganjil. Oke, pertama-tama kita dulu hashtag include iOS stream. Untuk iOS stream ini biar kita memanggil bisa menginput in, out atau netley di iOS stream ini. Itu menggunakan library iostream. Lalu kedua, kita using name space std. Nah, ini fungsinya agar ketika kita menggunakan in, out itu kita tidak perlu lagi menambahkan std di depan lagi, karena kita sudah menambahkan std di awal ini using name space std. Lalu kedua, hitman tanda kurung, ini tempat program utama, lalu tanda kurung per awal untuk mulai awal program, blok program. Lalu pertama-tama dia tadi disuruh minta user menginput n-nya banyak barisan, lalu dibuat array. Nah, kita terlebih dahulu kita deklarasikan terlebih dahulu integer. Nah, karena kita menggunakan n itu untuk input, kita gunakan input n, lalu B untuk bedanya. Oke, sudah inter n, B beda B-nya untuk beda. Lalu kita buat array untuk menginput, bukan menginput sih, untuk membuat aritmatikanya. Itu kita gunakan apa ya? Apa ya? Apa variabel m aja gitu. Variabel m, lalu kita masukkan arraynya, tanda kurung, tanda apa? Tanda apa ini ya? Tanda kayak untuk matriks lah. Kita masukkan aja 100 aja lah ya, biar nggak perlu lagi kita mengambil berapa banyak. Oke, sudah itu ini kan untuk aritmatikanya. Lalu kita juga menyimpan bilangan genap ganjil karena kita memerlukan rata-ratanya. Kita tulis saja genap biar mudah. Genap, jangan lupa genap array berapa 100 saja biar nggak apa kita memesan 100 array. Lalu untuk selanjutnya ganjil kita tanda kurung lagi, kita ambil 100 juga. Oke, ganjil sudah, genap sudah, terus apa lagi dia minta? Oke, nanti kita deklarasi lagi kalau sudah. Jangan lupa titik koma. Oke, selalu kita tampilkan dulu ke layar. Kita itu suruh user masukkan apa? Kita suruh yang pertama kan masukkan input n-nya kan, ada berapa banyak barisan. Kita terus saja masukkan banyak barisan. Oke, tanda petik koma. Oke. Nah, ini artinya kita menampilkan ke layar itu yaitu masukkan banyak barisan. Nah, ketika user menginput banyak barisan, kita lakukan kita masuk ke dalam variabel n. Nah, itu gunanya in itu memasukkan variabel ke dalam n gitu. Lalu terus dulu dia sudah minta banyak barisan, dia akan menampilkan lagi meminta user menginput masukkan beda barisan. Nah, ini sebagai pola kita di aritmatika. Tanda petik, untuk koma. Nah, seperti tadi, ketika user menginput banyak barisannya, beda barisannya, dia akan kesimpan ke variabel B. Oke, benar. Oke, sudah benar. Lalu kita tinggal si aritmatikanya bekerja. Nah, kita gunakan rumus for karena kita berulangan terus menerus. Lalu kita deklarasikan di sini aja lah ya, integer i. Karena kita perlu variabel i, kita variabel i
kita bebas mau 1 atau 0. Kalau 21 dia harus kurang dari sama dengan. Karena kalau 0 dia kurang dari aja. Jadi kita tulis saja kosong 0 lalu titik koma. Nah, lalu i. Nah, karena kita tadi memakai 0, artinya kita tuh cukup kurang dari aja. Kalau kita kurang sama dengan, dia akan kelebihan gitu. Lebih 1. Jadi kurang dari apa? Nah, karena kita ingin mencetak banyak barisannya, berapa barisan, artinya kita kurang dari n. Nah, ketika i itu kurang dari n, artinya misalnya 0 itu kurang dari kita pengen masuk banyak barisan itu 10, artinya dia akan 10 kali mencetak perulangan. Oke, lalu titik koma i plus plus. Oke, jika sudah, kita masukkan dalam for apa statementnya. Karena kita tadi itu sudah mendayaskan di apa m tadi array 100 variabel atau isinya, kita harus saja m dan jangan lupa m tanda ini adalah array i. Kenapa i? Karena i ini kan berulang terus kan. Ketika i-nya 0, dia akan kesimpan ke variabel 0, mi-nya 0. Nah, dia akan naik lagi ke atas, yaitu i plus plus. Nah, nanti i-nya kan berubah, jadi dia mengambil variabel m yang array-nya yang pertama gitu. Oke, nah ini tinggal kita isikan berapa. Dengan cara kita sama dengan kan, kita 1, itu saya jelaskan kenapa kita 1, kita tambah. Nah, kita tambahnya tambah apa? Tambah si i-nya. Karena kan i-nya kan berapa gitu. Karena kita mencetak bawah barisan, ini sesuai i lalu dikali. Ini pentingnya aritmatika fungsinya. Kali, kita kali berapa? Karena kita sudah tahu tadi beda barisannya berapa. Artinya B. Oke, titik koma. Oke, ini kita baca dulu ya. Artinya ketika misalnya andai kata I-nya 0 lah ya. 0 dari N. Misalnya N tadi ini tadi N-nya 5 lah ya. Ininya 3. Oke. Misalnya N-nya 5, apakah 0 kurang dari 5? Iya kan? Dia akan melakukan proses seperti ini. I-nya berapa? 0. Jadi ketika variabel M itu kamarnya 0, dia akan diisi dengan 1 ditambah I. Karena karena perkalian dulu baru pertambahan. Nah, ini berarti 0. 0 kali B. B-nya berapa? 3. Artinya 0 kali 3 berapa? 0. Ini tambah 1, 1. Jadi si kamar pertama diisi dengan 1. Lagi naik ke atas, I-nya kan berubah, I berubah jadi 1. Apakah 1 kurang dari 5? Jika iya, dia akan mencatat ini. Nah, I-nya tadi kan berapa? Dari kan 0. Sekarang I-nya 1. Jadi variabel M kamar 1 itu diisi dengan sama dengan. Nah, karena tadi perkalian dulu, artinya I-nya berapa? 1. 1 kali B. B-nya berapa? 3. 1 kali 3 berapa? 3. Tambah 1, 4. Artinya dia akan menampilkan 1 sampai 4. Nah, karena kan bedanya 3 kan? Benar nggak bedanya 3? Benar kan? Nah, itu maksudnya kita dapat pola aritmatikanya. Oke. Ketika sudah selesai kita mencari aritmatikanya, jika kita cari, dia minta apa tadi? Bilangan jumlah, bilangan jumlah, dan ganjil. Nah, kita simpan dulu bilangan jumlah ganjil menggunakan kita for lagi sama for. Lalu kita integer i, kita deklarasikan lagi integer i itu sama dengan 0, maka kalau misalnya 0 artinya i itu kurang dari aja, nggak usah kurang dari sama dengan. Oke. Kurang dari apa? Kita lihat kurang dari n sama. Kita pengen menyimpan setiap mereka melakukan itu, dia akan simpan ke apa gitu, apakah dia genap atau ganjil gitu. Lalu titik koma i plus plus. Oke. Nah, ini kita tinggal cari. Kita menggunakan rumus, ini jangan lupa ada kurung kurang awal karena banyak statement dalam if-nya. If dalam for-nya. Nah, kita gunakan rumus if. Bagaimana mereka tahu apakah itu genap atau ganjil, itu menggunakan rumus if, yaitu if. Nah, kita lihat apa ini apa yang dibandingkan. Karena kita membandingkan nilai si aritmatikanya, artinya nilai di dalam m variabel m ini. M tanda ini i. Nah, artinya ketika m-nya i, misalnya i dari 0 kan. Nah, akan dia lihat m di
variabel M di kamar 0 itu apakah bisa habis dibagi dua. Apakah kalau iya dia akan genap, kalau misalnya tidak artinya dia ganjil gitu. Ini kan menentukan genap ganjilnya habis dibagi dua itu menentukan genap. Oke, habis dibagi genap artinya modulus atau ya modulus 2 sama dengan nol. Nah, dilihat apakah nilai si variabel M di kamar I-nya itu apa, habis dibagi dua itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak akan melakukan statement ini. Kita tanda kurung awal lagi biar karena banyak statement kita gunakan di genapnya nih. Nah, karena kita belum deklarasikan bilangan genap itu berapa, kita deklarasikan aja karena ini kepanjangan kita ke bawah aja generasi integer apa ya, genap genap kan sudah ada dari genap apa i genap gitu, i genap. Nah, karena kita gunakan i genap artinya kita tuh harus mengisi itu variabel i genap itu sama dengan 0, karena kalau 0 kan nggak berpengaruh ya. Oke, lalu karena kita sekalian aja gunakan bilangan ganjilnya G ganjil, karena tadi udah I, ini J ganjil. Nah, sama juga kita jelaskan dulu si nilai si genap sama ganjilnya 0. Oke, jika sudah kita tinggal mencari aja, ini tinggal masukkan kalau misalnya dia genap, maka dia akan tulis si i genap i genap si genap tadi, lalu masuk ke dalam i genap, karena i genapnya berapa ya? Kan? Karena i genapnya sudah dimasukkan di variabel 0, artinya genapnya 0. Genap, maksudnya variabel genap yang 100 tadi, variabel genap itu kamar indeksnya itu 0, karena kita deklarasikan i genap itu 0. Oke, itu sama dengan bentar. Oke, benar. Genap, jika genap itu genap kamar genap variabel genap variabel 0 atau kamar kosong 0, dia akan diisi dengan si ini tadi, si barisan pertama ini, MI-nya kan I-nya kan berulang terus kan, jadi terus saja MI lalu enter. Nah, karena kita mencari, oh iya, kan ini kan cuma masukkan bulan genap apa ganjil kan. Nah, tadi kan disuruh minta jumlahnya. Nah, kita tinggal deklarasi lagi jumlah jumlah genap dan jumlah total aja lah ya, total genap jumlah aja lah biar nggak ribet, jumlah genap. Nah, di mana ada genap pasti ada ganjil, jadi kita deklarasikan dulu jumlah ganjil. Oke. Oh iya, jangan lupa deklarasikan 0 karena biar kita bisa dari 0 mulainya. 0, oke. Karena dalam array itu pasti dia mulai dari, misalnya dia arraynya 100, pasti dia kamarnya 0 sampai 99 gitu. Itulah karena kenapa saya masukkan 0 itu biar kita manggil kamar paling awal gitu. Oke, lanjut ke tadi. Ya sudah, kita masukkan si variabel jumlah genapnya nih. Nah, karena jumlah genapnya 0, artinya dia nggak bisa diisi apa? Kan nggak isi apa? Kayak isi jumlah genapnya 0, jadi nggak berpengaruh gitu. Nah, karena kita jumlah genap itu diisi dengan barisan, artinya kita tinggal ini ya, tinggal plus sama dengan si MI-nya, array I-nya, M variabel M tapi indeks kamar I-nya gitu. Oke, jika sudah titik koma. Oke, jika sudah. Nah, karena kita ingin menaikkan si I genapnya, kita gunakan I genap
plus plus gitu, biar dia menambah satu step dia tuh. Misalnya statement ini berakhir, dia akan i genapnya satu gitu, akan berulang-ulang lagi nanti. Oke, nah itu kan tadi untuk jika bilangan genap. Kan kita bilang ganjil sama seperti tadi. Terus saja kan jika sudah else, maka jika tidak memenuhi ini, maka dia akan masuk ke tanda kurung perawal, jangan lupa. Nah, tadi kan sudah menggunakan genap karena kita mencari ganjil, kita tulis ganjil sama seperti tadi, tinggal beda si variabelnya ganjil, ini indeksnya G ganjil. Jika sudah, maka sama dengan M array I terus ada koma, sama seperti tadi, nggak ada bedanya cuma genap ganjilnya, total bukan total, jumlah saya genap ini sekarang ganjil, jumlah ganjil plus sama dengan M indeks array, lalu bukan J ganjil plus. Nah, oke, ini lebih dari koma, ini titik koma juga. Oke, ini sama kan ganjil I genap beda variabel ganjil genap MI. Oke, jika sudah, oke, benar ganjil. Nah, ini kan kita sudah mencari berapa jumlahnya. Sekarang kita bentar, ini disuruh ngapain? Menampilkan bola array untuk menyimpan bilangan genap ganjil. Udah, kita menyimpan genap ganjil. Tampilkan jumlah barisan genap ganjil. Oke. Kita tinggal cari rata-ratanya. Tampilkan jumlah barisan genap. Jumlah barisan. Oke. Kayaknya kita tampilkan juga lah sih ininya. Barisan aritmetikanya biar enak dilihat lah, misalnya dia genap atau ganjil. Lah kita buat ya, buat aja lah ya, biar mudah dihitung. Nah, ini pasti di luar for ya, karena kita ketika for ini selesai, for yang ini selesai, dia akan cout masukkan bilangan, tapi bilangan aritmatika. Ini kan tulisan aritmatika ya. Itulah ya pokoknya ya. Tanda ini 2 tanda petik koma. Oke. Cout. Sudah, kita tampilkan aja. For I itu kita integer I sama dengan 0 karena saya ingin 0, jadi I itu pasti kurang dari, nah sama seperti N, kita tampilkan aja sih N lalu I plus plus. Nah, dalam statement ini ya kita masuk keluarkan si MI tadi, cout M apa yang besar M I. Nah, tinggal kita coutkan MI. Biar kita rapi, kita gunakan spasi. Oke, ya sudah titik koma. Oke. Nah, di sini ini ya alurnya. Bentar, kita selesaikan dulu lah, baru kita bahas alurnya. Oke, jika sudah, kita tinggal mencari rata-rata ya. Rata-rata, bukan rata-rata. Kita tampilkan dulu jumlahnya lah ya. Baru kita buat rata-ratanya. Nah, kita buat jumlah dulu atau rata-rata dulu ya. Iya, jumlah dulu kan disuruh jumlah baru rata-rata. Kita tampilkan aja jumlahnya. Ini di luar for ya, soalnya nggak ada kita masukkan bentuk kandang tanda kurung kerawal. Kita coutkan kita tulis jumlah biar rapi, jumlah genap. Titik 2 ada petik 2, lalu kita masukkan di kita baterai sekarat apa ya. Oke. Kita masukkan kan genap kita ambil di jumlah genap.
Bentar, kalau jumlah genap, enggak kan kita enggak menampilkan jumlah genap, tapi menampilkan genapnya berapa gitu. Artinya yang J genap. Oke, karena kita menampilkan si genapnya ada berapa. Misalnya saya genapnya kan J genap I. Aduh, saya lihat. Ini adalah terakhir. Nah, artinya dia akan menampilkan si genapnya. Kan dia akan berulang setiap genap terisi. Artinya dia akan menampilkan berapa isinya gitu si dalam kamar arraynya. Oke, I genap lalu titik koma kita siotkan juga siot tanda petik jumlah ganjil. Oke, jumlah ganjil titik 2 tanda petik 2 lalu kita siotkan sama seperti tadi J ganjil. Ada betul. Oke, ya sudah. Oke, ya sudah kan ini telah menampilkan jumlahnya. Lalu kita apa ya? Kita tampilkanlah rata-ratanya menggunakan si if kah? Nah, kalau dia sudah genap, ya sudah dia genap. Tes 1 2 3 tes. Ya, suara. Oke, kita tampilkan dulu. Ada kemungkinan, soalnya kita menampilkan ganjil atau genap. Nah, ketika kemana? Kita mencari genap dulu ya. Kalau genap itu I genap. Ketika genapnya ada itu gimana ya? Oh ya, bikinnya ini kayak gini aja. Tidak sama dengan 0. Artinya ketika misalnya dia nggak ada bilangan genap lah ya. Nah, jika dia tidak ada bilangan genap, maka dia kan bukan tidak ada bilangan genap. Misalnya dia tidak 0. Artinya ketika si J kan dia kan I genap itu kan menampilkan jumlah genapnya kan. Ketika genapnya tidak sama 0, artinya ketika genapnya itu lebih dari 0 atau mempunyai value lebih dari 0 atau mempunyai bilangan genap lah, dia akan mencetak rata-rata, yaitu kita siotkan kita udah langsungin aja kita ada kurung awal karena kita menggunakan statement dulu, yaitu oke, karena ini lado belum. Kita deklarasikan di sini aja lah. Float ada kurung floatnya total berapa ya? Total ininya jumlah ganjil. Jumlah ganjil. Nah, jumlah ganjil nanti saya jelaskan kenapa saya ini. Lalu dibagi jumlah si genapnya. Oke. Float jumlah ganjil dibagi genap. Jika sudah, maka dia akan enggak. Kalau ini kita butuh variabel baru ya. Kalau gini, aku nggak mau kalau misalnya variabel baru banyak kan ya. Enggak sudah sih. Kita masukkan variabel baru. A itu untuk menyimpan rata-rata si genap. Sedangkan si B untuk menyimpan B sudah B. Jangan A, tapi Y, X, Y, Z. X, Y. X itu untuk genap, Y untuk ganjil. Gitu ya. Oke. Nah, ini si bilangan X itu, tapi X-nya harus float juga loh. Soalnya kan dia menyimpan ganjil genap. Oke lah, gitu. Kita masukkan variabel baru lagi. Float X sama Y, gitu. Oke. Nah, artinya, X, Y. Oke. Artinya si X ini untuk menyimpan si genap, rata-rata genap. Artinya ketika X-nya tidak sama dengan 0, artinya dia akan mencari rata-ratanya. Artinya kita siot
Pertama kita rapikan jumlah, bukan jumlah, kata, rata, genap. Aduh, genap. Ini harusnya nggak genap loh, ngapa ganjil? Aduh, kan kita mencari genap dulu. Genap. Oke, rata-rata genap, titik dua, ada petik, kita masukkan ke X. Karena X itu menyimpan rata-rata genap. Oke, kita nggak usah pakai ini ya. Oke, biar rapi. Oke, oke, jika sudah. Nah, ini kan if kemungkinan. Jika else, nah, misalnya dia itu tidak, misalnya dia itu sama bila genapnya nol, artinya jika tidak ada bilangan genap, maka kita akan siut tidak memiliki rata-rata. Rata-ratanya nol apa ya? Kalau nol dia ya adalah rata 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 genap itu nol. Kita buatkan aja rata-rata genap nol. Oke, koma. Oke, nah itu kan sudah mencari rata-rata genap. Sekarang mencari rata-rata ganjil ya tinggal kita salin aja ya biar mempermudah, biar mempercepat. Sama aja logikanya. Jika I-nya I ganjilnya itu I kan? J J ganjil itu tidak sama dengan nol, maka dia akan float. Nah, ini X-nya tadi ganti Y, karena Y itu untuk menyimpan rata-rata si ganjil, jumlah ganjil. Ininya J ganjil. Oke, terus rata-rata. Nah, ini tinggal kita ubah rata-rata ganjil. Ini juga rata-rata ganjil. Gitu. Oke. Ya sudah, oke benar. Oke, kita kita lihat dulu. Nah, di sini dia meminta bilang n, saya barisannya, ntar kita masukkan dulu lah. Benar gak? Oke, alhamdulillah benar. Oke, kita banyak barisan, andai kata barisan kita ada 6. Terus beda barisan kita 3. Nah, ini kurang rapi. Kita rapikan terlebih dulu ya. Oke, sabar ya. Ini kita rapikan. Headline, nah biar dia fungsi headline itu untuk dia spasi atau baris baru, new line. Ini juga new line, biar rapi, biar mudah dibaca. Oke, kita coba ya. Oke, masuk dari bilangan 6. Kita barisan bilangan 6, artinya bedanya 3. Oke, nah ini lihat kan. Bilangan aritmatikanya 1, 4. 1, 2, kita cek dulu barisan 6 benar gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, 6 barisan kan? Nah, kita lihat bedanya 3 enggak? 1 ke 4, bedanya 4 kurang 1, 3. 7 kurang 4, 3. 10 kurang 7, 3. 13 kurang 10, 3. 16 kurang 3. Benar. Artinya bedanya 3. Kita lihat jumlah genapnya benar nggak 3? Kita lihat genapnya 1, 2, 3. Benar nggak jumlah genapnya 3? Benar. Oke, ganjinya. Oh iya, ganjinya. Nanti lah ya kita rapikan. Ganjinya ada berapa? 1, 2, 3. Benar nggak? Ganjinya 3. Oke, benar. Rata-ratanya. Nah, 10. Kita hitung ya. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 13. 21. 21 dibagi 3. 21 itu dibagi 3, itu hasilnya 18. Apa nih? Ganjil. Oh iya, ganjil. Ganjil. Bentar. Oh iya, ngapa 10 ya? Harusnya 7 tambah 8, 7, 1, 8, 8 tambah 13, 21. Harusnya 5, 6, 7. Harusnya 7 ya. Oke, ini yang salah. Ini yang salah. Kita mulai dulu biar rapi. Biar mudah dibaca. Oke. Kan dia jumlah genap dibagi genap. Jumlah genap dibagi genap. Benar. Ini ganjil.
jika jumlah ganjil dibagi ganjil. Ini benar. Apa yang salah ya? Apa yang salah? Hmm. Ya, itu saya lagi ya. Ada lagi enggak? 6. Baik, barisnya 3. Oke, kita hitung benar-benar ada 24 tambah 10, 14. 14 tambah 16. 16. 30. 30 bagi 3. 10. Benar kan 10? Genapnya benar 10. Sekarang ganjil. Ganjil 7, 1 tambah 7, 8. 8 tambah 13. 21 kan? 21 dibagi 3. Oh, artinya ganjilnya salah nih. Oke, ganjilnya jumlah ganjil dibagi J ganjil. Jumlah ganjil dibagi J ganjil. J ganjil, apa kan J ganjil? J ganjil dibagi jumlah ganjil dibagi J ganjil. Oke. Oh iya, ini kenapa cetak X tapi cetak Y harusnya? Aduh, ini yang salah. Sorry. Kita coba lagi. Misalnya ini 6, ini 3. Oke. Nah, 7 benar kan? 7. Oke, gitu. Kita jelaskan, oke? Oke, nah, artinya for yang pertama itu untuk mencari apa aritmatikanya. Nah, jika ini untuk mencari aritmatikanya, terus for ini untuk perulangan untuk apakah dia pertama kan mencari dulu. For ini kan sama seperti yang di atas kan. Artinya ketika misalnya M-nya I, M-nya 0, 1, apakah habis bagi 2? Enggak habis kan. Ini dia masuk ke dalam if kedua ini atau else ini, artinya ganjil itu sama dengan I, artinya ganjil ini itu 1, lalu si ganjil ini ditambah dengan 1, artinya 1 gitu. Kan jumlah ganjil 0. 0 tambah 1 artinya 1. Maka jumlah ganjil yang 1 tadi memenuhi syarat dia ganjil, maka jumlah ganjilnya 1. Misalnya dia memenuhi syarat lagi, maka 1 ditambah 1, 2 jumlah ganjilnya. Oke. Sudah ketika for. Nah, for ini sama seperti tadi, itu cuma untuk menampilkan si bilang aritmatikanya tadi. Oke, ini untuk menampilkan jumlah genap ganjil. Jumlah genap ganjil tadi berapa tadi disimpan di bilangan si I ganjil tadi gitu. Lalu float ini menentukan rata-ratanya, apakah dia bisa dia genap, maka dia akan menggunakan rumus rata-rata si genap. Misalnya dia ganjil, dia akan merumuskan si ganjil. Oke, itu saja dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.